Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Kalau nggak Sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Pantaskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Ada kiai, katanya kiai hebat, alim, ngomong Nabi itu super jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Masa ada orang berkali-kali memalsukan makam, masa pantas jadi keturunan Nabi? Nah, omongan seperti itu, kalau yang ngomong itu orang awam, ini saya maklumi. Ini yang ngomong kiai, yang katanya sangat alim itu. Masalah Nabi jujur, memang Nabi itu punya sifat wajib as-sidqu, jujur. Tapi kalau keturunannya kan enggak. Bahkan Nabi itu maksum, jauh atau suci dari perbuatan dosa. Tapi keturunannya kan enggak. Nah, ini harus difahami. Jadi enggak bisa dikatakan kalau orang tuanya itu baik, anaknya mesti baik. Itu enggak bisa. Nabi Nuh saja, anaknya itu enggak beriman loh. Bahkan kiai itu kadang-kadang punya anak yang mursal, enggak soleh, itu ada loh. Kadang-kadang ada orang anaknya banyak, itu sifatnya pun berbeda-beda. Itu namanya kehidupan. Biasa hal semacam itu. Jadi kalau kita mau jujur tentang masalah ilmu, nasab ya nasab. Gak memperdulikan dia itu perilakunya seperti bapaknya atau enggak. Memang terkadang sifat itu ada yang mewarisi, tapi kan gak semuanya. Kalau kita dikatakan sebagai keturunannya Nabi Adam, otomatis semua manusia harus beriman semua, karena Nabi Adam beriman. Tapi kenyataannya keturunan Nabi Adam model-model, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beriman, ada yang tidak. Bahkan ada yang jadi penjahat, perampok, orang kafir, penipu, banyak banget itu. Semua juga keturunan Nabi Adam. Jadi perlu diingat ya. Ini masalah nasab kok malah membuat orang menjadi semakin bodoh, gak mau berpikir secara jernih. Apapun dikaitkan. Bukan kita itu membela orang yang memalsukan makam, merubah sejarah NU, atau yang melenceng-melenceng itu, enggak. Bahkan orang-orang yang memasalahkan memalsu makam, merubah sejarah NU, dulu-dulunya mereka itu ada di kelompok orang-orang atau habib-habib yang model itu, yang slogannya NKRI harga mati untuk menolak syariat Islam ini tegak di Indonesia. Itu kan satu golongan dulunya itu, sebelum ada tesis Habib batal nasabnya ke Kanjeng Nabi itu. Mereka satu rumpun. Kok tiba-tiba sekarang membuat narasi-narasi yang gak masuk akal gitu ya. Jadi dulu saya itu sama Habib-Habib yang andalannya NKRI harga mati, walaupun dianggap ulama, bahkan mereka itu selalu nganggap wali hebat, wali kondang, wali besar. Kan orang-orang yang sekarang memasalahkan Habib itu kan dulunya seperti itu keyakinannya. Kalau saya gak percaya ada seorang ulama kok yang diperjuangkan kok pikiran manusia, konsep manusia, hukum yang dibuat manusia sampai mengalahkan hukum Allah. Andalannya NKRI harga mati. Syariat Islam bisa membuat kehancuran. Ini kan rancu kalau kita berpikir dengan konteks ilmu yang benar.
Namanya hukumnya Allah itu tidak akan mungkin membuat kerusakan. Hukum Allah itu kalau kita orang Islam harus yakin kalau hukum Allah akan membawa kebaikan dan keberkahan. Itu jelas. Oh, hukum Allah bener, tapi bukan di Indonesia, harusnya di Arab. Nah, ini kan juga bodoh. Masa buminya Allah itu hanya Arab, Indonesia bukan? Ini kan juga keliru. Jadi namanya hukum Allah itu bisa memberkahi kepada semua alam semesta. Dan Allah mewajibkan ke seluruh alam semesta, tidak hanya Arab saja. Masa di Arab cocok, di Indonesia nggak cocok loh. Arab dan Indonesia sama-sama buminya Allah, seharusnya cocok dengan hukumnya Allah. Bukan malah hukumnya Allah dikalahkan dengan hukum manusia. Ini kan aneh berpikir seperti itu. Walaupun orangnya itu dianggap wali sekalipun dulu itu ya, yang masih pada fanatik, saya nggak percaya itu. Nah, karena adanya konflik nasab ini, akhirnya yang tadinya itu satu kelompok, satu pemikiran, sama-sama benci berdirinya syariat Islam, padahal di NU, di Muktamar, hasil bahsul masail yang tentang membahas status syariat Islam di Indonesia itu semuanya rata-rata mengacu ke hukumnya wajib. Kan begitu. Tapi mereka ingkari itu dengan alasan macam-macam. Nah, sekarang malah mereka itu saling serang sendiri, saling salah menyalahkan sendiri. Nah, ini memang sudah menjadi takdirnya Allah ya. Yang buruk-buruk itu akan tampak ya. Itu begitu. Walaupun di sisi lain ada nggak benernya, tapi saya rasa ini akan mengungkap hikmah yang sangat besar yang tadinya orang itu difanatiki, harus dihormati, dianggap wali. Nah, pengikutnya sendiri ya sekarang sudah mulai nggak percaya, mulai menjatuhkan. Kan begitu.